Sungguh tiada duanya di dalam dunia. Kira-kira Asik. Moderator SWAT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga kakak laki. Ayo, Fahrin Lida. Aduh, oke. Akhirnya ini malam bisa bergabung dengan moderator SWAT nih. Alhamdulillah. Iya. Kabar baik Fahrin? Alhamdulillah. Kakak laki-laki, beta kabar baik-baik, alhamdulillah sampai detik ini sehat-sehat selalu. Ya. Tugas di mana sekarang nih? Sekarang beta tugas di Ternate. Ternate. Tempatnya di Kompi 3 Batalion B Pelopor yang di bandara itu. Oh iya. Iya. Fahrin ini kan masyarakat Sula paling kenal, apalagi Maluku Utara. Ton di Sula ini awal kenal Fahrin ini lewat trio Maksaira, awalnya, Iya, betul. Trio Maksaira. Berjalannya waktu, tiba-tiba Tung dengar, Tung nonton di Indosiar, Fahrin masuk Lida. Wah ini satu kejutan yang luar biasa buat masyarakat Maluku Utara, terutama Kabupaten Kepulauan Sula. Itu ceritanya bagaimana saya bisa masuk Lida itu? Jadi kalau mau cerita dia punya alurnya itu panjang tuh. Iya. Awalnya, waduh, jadi awalnya itu mulai dari beta berkarir menyanyi, dari Maksaira sampai akhirnya perjalanan sampai bisa masuk ke Liga Dangdut itu. Memang beta dari kecil, dari SD itu sudah, SD kelas 3 itu sudah mulai eksis menyanyi, mulai tampil-tampil di panggung tuh. Iya. Mulai belajar musik. Yang paling beta gemari itu musik itu mulai dari piano, keyboard. Dasarnya dari situ. Iya. Jadi termotivasi dengan kita punya senior-senior dulu di Sula, Om Tafo Dorang. Nah, dari situlah beta mulai termotivasi untuk berkarir di nyanyi. Nah, akhirnya belajar menyanyi dari situ. Nah, setelah beta jadi Brimob, daftar polisi, kemudian jadi Brimob. Tahun berapa? Beberapa tahun ya. Brimob tahun berapa? Itu sekitar dari mulai Brimob itu beta masuk itu 2012. 2012 dari ya. Tahun 2012 beta mendaftar, bulan Juli beta mendaftar jadi casis. Akhirnya lolos, kemudian beta pendidikan di Surabaya. Sesudah itu pendidikan ya sempat aktif eksis kembali nyanyi di tempat pendidikan. Orang ada yang teman-teman yang kayak sering promosi kita punya kayak pengasuh begitu, pelatih ini Pak, ini Pak ini bisa nyanyi begini Pak. Nah, akhirnya beta jadi kayak dipromosikan terus sama pelatih nyanyi sampai di acara-acara pentas kayak malam prajurit begitu, beta tampil dengan artis-artis. Nah, dari situ orang bilang Tom punya motivasi, adrenalin terpicu terus untuk orang bilang meningkatkan karir di menyanyi sini. Nah, akhirnya beta jadi akhirnya selesai pendidikan beta dinas 1 tahun 2 tahun ya, sambil perjalanan beta punya karir sebagai seorang anggota Brimob. Kemudian di dalam perjalanan tugas itu orang bilang warnai dengan beta punya hobi, yaitu nyanyi, bukan pekerjaan tapi hobi. Kita tidak menempatkan dia sebagai pekerjaan, tapi beta tempatkan nyanyi musik sebagai hobi. Tetap pekerjaan adalah seorang anggota Polri, yang terkhususnya di Brimob, ya itu tetap beta jadikan pekerjaan. Beta tidak mau bolak-balik bahwa pekerjaan adalah bernyanyi dan bermusik, tapi hobi adalah polisi. Saya tidak mau kayak gitu. Yang beta mau itu
polisi adalah pekerjaan, kemudian nyanyi dan musik itu adalah hobi saja begitu, supaya Tuhan bisa menempatkan dia balance begitu. Nah, kemudian dari situlah terus aktif beta awal ditempatkan tugas di Ternate, habis itu dipindahkan ke Sufifi. Di Ternate belum eksis, masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan di kepolisian, ketemu kegiatan-kegigiatan brimob, latihan dan lain-lain. Nah, ke Sufifi juga, pindah ke Sufifi 2 tahun juga belum eksis. Setelah kita dipindahkan ke Sula, kita dipindahkan di Sula. Nah, akhirnya baku dapat dengan teman-teman lama kayak Kakak Ilo dorang tuh, Ilo Sumoli dorang. Baya Makassar. Sengaja juga baku dapat dengan Kakak Baya dorang. Nah, disitulah awalnya terbentuk dengan tim yang namanya itu Maksaira. Itu. Nah, di situ. Nah, kita katung 3 baku dapat. Nah, kemudian ada satu acara yang diselenggarakan oleh pariwisata pada waktu itu di tahun berapa itu ya? Tahun ya sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu itu. Nah, disitulah kegiatan itu dikasih nama Maksaira. Nah, akhirnya kita bertiga itu jadi dikumpulkan disuruh isi acara itu dengan ciptakan satu buah lagu. Nah, akhirnya orang cipta lagu yang nama judulnya itu Maksaira. Maksaira 1. Gitu. Maksaira 1 itu pada waktu itu beta kasih dia punya bahasa Indonesia, terus sama-sama orang diskusi buat kasih dia punya bahasa Sula. Nah, akhirnya sama-sama orang cari di bahasa daerah. Nah, gitu. Beta bikin dia pun musik, habis bikin musik, habis itu tong rekamannya itu waktu itu masih di sana saja, gitu. Nah, akhirnya di situ awalnya terbentuk trio Maksaira itu. Jadi kalau tuh mau cerita, kalau Abang Mail mau tanya dia punya alur cerita tuh masih panjang ke depan sana lagi. Dari Maksaira itu Rama dikenal, terutama masyarakat Kabupaten Sula. Kamu dikenal. Terus berjalannya waktu, tiba-tiba Rama muncul di Indosiar. Ini satu hal yang paling luar biasa yang Rama lakukan untuk terutama masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula. Sangat bangga waktu itu bahwa Rama bisa ada di panggung Indosiar, Liga Dangdut. Bagaimana ceritanya itu? Jadi beta sendiri juga tak pernah, orang bilang terlintas bermimpi bahwa siapa yang tidak ingin toh? Siapa yang ingin bisa sampai ke situ. Apalagi dengan orang punya hobi yang ke situ ya, pastinya orang mau naik, orang bilang eskalasinya naik satu tingkat lebih tinggi lagi, dalam artian dari lokal orang pasti ingin untuk orang naik ke nasional, lebih di atas satu tingkat lagi begitu pasti. Tapi beta melihat dari segi bahwa beta punya waktu, kemudian beta punya kesempatan. Nah, kadang-kadang ini kan orang bilang kesiapan dan kesempatan. Walaupun dia punya kesempatan, tapi kalau dia tidak punya kesiapan, berarti itu sia-sia. Tapi dia punya kesempatan dan punya kesiapan yang mantap. Di saat itulah dia akan menjadi satu, dia baku tepar gitu. Nah, alhamdulillah pada waktu itu beta sendiri terpernah berpikir bahwa akan sampai ke situ. Tapi dalam hati dan beta punya ini ingin sekali. Ingin begitu. Pada waktu itu beta termotivasi dengan seseorang. Bukan meniru bukan meniru, tapi beta termotivasi dengan seseorang pada waktu itu, Fildan. 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 Pas waktu itu beta kan tugas di Taliabu, di perusahaan di Taliabu sana, di Port Tolong itu, di PT Fasca apa. Nah, pas waktu itu dia pas lagi viral-viralnya tuh Fildan tuh, dia tampil di audisi DA terakhir, DA 4 itu kan. DA 4 ya. Nah, dia tampil di situ. Nah, orang heboh pada waktu itu tuh, zaman Fildan tuh heboh, bahkan seluruh Asia heboh. Nah, akhirnya Islam bilang ada penyanyi satu tuh paling bagus, dia menyanyi, dia main suling paling bagus, main gitar gila semua. Jadi deng beta pun komandan, mai tuh nonton mari, dikit-dikit biar katong berjalan di PC tum usaha naik sampai bisa nonton dia di televisi seng.
Wih keren. Dia mau nyanyi lagu karena ini asik sekali. Asik ya. Kemudian, wih luar biasa. Beta langsung di situ pulang, langsung beta terlintas di beta benak. Apakah kira-kira beta bisa sampai seperti itu kah? Beta di dalam beta benak mulai terlintas seperti itu toh. Tapi beta pikir bahwa tidak mungkin lah. Tapi berdoa saja. Akhirnya beta coba berdoa, sholat, meminta, ya Allah, saya ingin seperti itu. Tapi adakah mungkin kalau bisa beta seperti kayak dia itu? Kesempatan, diberi kesempatan. Apa ya? Diberi kesempatan. Iya, bisa. Sementara orang berpikir dari segi waktu, segi beta nih brimob, posisi yang dimana waktu dan kesempatan itu bukan punya saya tapi punya pimpinan, ibaratnya bahasa duniawinya seperti itu toh. Iya. Akhirnya sudah tidak mungkin lah. Akhirnya beta coba tetap eksis saja di Maksaira, tapi beta sampai bilang beta punya orang tua sendiri, dalam artian beta punya mama kira-kira beta nih bisa masuk sampai ke tempat itu jangan saya mimpi karena itu sini anggota, jangan saya kasih mau saya dengan sipil begitu katanya begitu. Jangan sih sayang memang ya mau ngapain mau apa saja ya terserah, tapi sini waktu diatur seperti itu. Betul. Iya, dan beta juga bukan down, tapi disitulah beta mulai berpikir bahwa sudah beta jalani yang ada saja begitu, yang sekarang ada di depan beta saja tuh. Contohnya seperti itu. Nah, kira-kira begitu kakak laki-laki. Akhirnya berangkat. Beta hari itu ikut kegiatan Maksaira waktu itu dari pariwisata bawa orang ke Ambon buat rekaman satu album lagu trio Maksaira itu. Terus pariwisata bawa ke Ambon. Terus yang Ikulida itu di Ternate. Nah itu pas berangkat ke Ambon, beta rekaman mungkin 2 hari di Ambon. Nah tiba-tiba ada perintah dari beta punya komandan di Ternate, dalam hal ini beta punya komandan satuan Brimob pada waktu itu tahun 2018 itu CP, dan saat Brimob itu Kombes Pol Anang Sumpena. Nah kebetulan beliau juga itu sendiri dulu dan satnya Norman Kamaru pada waktu 2011 itu dulu di Gorontalo. Di Gorontalo dulu. Nah, alhamdulillah beliau sangat mendukung mengenai hal-hal seni, anggota punya karir mengenai dunia tarik vokal ini sendiri. Nah, akhirnya beliau mungkin menyoroti beta dalam artian bahwa ada mungkin wacana-wacana dari kita punya teman-teman atau kita punya komandan itu bilang katanya mungkin ada penyanyi lokal satu di sini yang namanya ini dari Brimob kan. Nah, saya juga tidak tahu siapa yang cerita, mungkin akhirnya beliau perintahkan untuk beliau perintahkan untuk hubungi saya. Ada potensi, pokoknya Pak Tua berpikir bahwa Rama ada potensi untuk pengembangan karir di tarik suara mungkin. Kira-kira mungkin seperti itu beta sing tahu sampai di situ, tapi ya mungkin kakak laki-laki prediksinya mungkin begitu apa? Iya. Singkat cerita langsung ke Ternate. Dari Ambon itulah akhirnya orang provos telepon CP. Waktu itu kasih provos telepon, Farid posisi di mana? Izin komandan, saya ada ambil izin buat ikut pariwisata Kabupaten Kepulauan Surat untuk rekaman di Ambon. Nah sekarang perintah komandan satuan, kamu berangkat ke Ternate sekarang untuk ikuti audisi ajang Liga Dangdut yang lagi diselenggarakan di kota Ternate sekarang di aula Polres Ternate katanya begitu. Nah akhirnya beta dari situ kalau orang ini kan perintah tidak bisa bilang A, tidak bisa bilang B lagi, langsung jalan saja. Itu perintah sudah jelas. Perintah sudah jelas, komandan memanggil kita, go. Go. Akhirnya sudah, beta langsung bilang di rekan-rekan yang pada waktu itu sama-sama, dalam hal ini juga teman-teman dari pariwisata, kemudian teman-teman ketum 3 ini yang selaku kru Maksaira ini, tim Maksaira ini. Saya bilang, mohon maaf sekali, saya minta maaf karena rekaman baru setengah, baru
satu lagu saya kan sekitar 4 atau 5 lagu yang harus beta rekaman. Tapi pada waktu itu karena beta harus berangkat ke Ternate, beta langsung minta maaf di orang semua. Beta cukup 1 lagu ini sudah rekaman. Selanjutnya mungkin kalau ada kesempatan untuk beta balik ke Ambon untuk rekaman lagi, syukur. Tapi kalau beta harus ditahan di sana karena panggilan dari turun punya atasan, berarti beta harus menetap di sana, begitu di Ternate. Nah, jadi beta bilang di Kailo, mohon maaf. Waduh, Kailo juga ding, teman-teman juga bilang, aduh, Rama coba berpikir baik-baik, pertimbangkan baik-baik itu kan lomba pikir. Sekarang kan Maksaira pada waktu itu ada nama, ada angka-angka begitu. Iya, betul. Nah, ada sementara angka-angka, ada sementara nama naik-naik. Waduh, kalau personil kurang 1 otomatis akan berpengaruh mungkin. Ya, beta juga. Tapi beta juga sudah berpikir sampai ke situ. Tapi mau tidak mau karena beta punya status pekerjaan yang harus perintahkan beta seperti itu, sudah berangkat. Maaf Kailo, beta harus jalan ya. Pak, sudah akhirnya saya booking tiket. Saya booking tiket pagi-pagi saya keluar tuh. Orang masih tidur, saya terkas bangun, saya langsung berjalan ke Ternate. Nah, jadi setelah saya di Ternate langsung ikut audisi. Iya, jadi beta sampai ke Ternate itu kan sore, Pak. Nah, sore sampai malam, besoknya saya harus ikut audisi. Sementara di persyaratan audisi itu minimal harus tahu lagu wajib sama lagu pilihannya, itu sudah ditentukan oleh panitia pada waktu itu. Sementara beta tidak tahu lagu wajib, beta tidak tahu lagu wajib, dan juga beta waktu itu tidak tahu lagu pilihannya apa. Dangdut ya? Iya. Jadi waktu itu tahu sendiri kalau orang di sana itu kapan orang mau nyanyi lagu dangdut. Iya, baru dangdut yang beda dari ketumpuk dangdut di sini, ya kan? Ya terus waktu itu kalau dangdut Kamba Ipa yang ada nona yang marah, kalau ada rasa, kalau itu boleh. Tahu banyak. Terus waktu itu lagu wajib kan? Kalau dangdut yang orang bilang dangdut Mansur S, Megi Z, itu hampir tuh sing tahu. Terus waktu itu lagu wajibnya lagu dangdut apa? Judul apa? Yang waktu itu kan yang dong tentukan waktu itu lagu wajibnya itu kan Jubaida itu. Jubaida mana beta tahu, kita sing tahu satu kata panggal lirik kita sing tahu. Sing tahu sama sekali. Iya. Terus lagu pilihan bagaimana? Terus lagu pilihan kan bisa pilih kan? Cuma lagu wajib ini harus hafal dalam waktu 1 malam itu paginya itu langsung audisi. Jadi paginya itu cuma waktu 1 malam. Paginya harus beta ikut audisi. Jadi waktu 1 malam untuk hafal lagu Jubaida itu, begitu. 1 malam itu beta hafal mungkin 2 jam kah? Atau 3 jaman itu tertidur itu. Malam-malam itu duduk. Hafal. Tapi endingnya tetap besoknya salah. Endingnya tetap salah. Dangdut ini kan sebenarnya kalau mau bilang susah gampang, karena dia punya notasi itu, notasinya itu dia ambil notasi India. Jadi dia pun DP tangga nada itu beda dengan notasi Indonesia begitu. Notasi Indonesia Barat itu beda. Dia penotasikan dangdut itu, dia penotasi dengan India itu kan sama. Jadi agak susah untuk orang mau dengan mudah langsung tangkap dia, langsung selesai begitu, tidak bisa. Gitu. Akhirnya besok beta nyanyi tapi salah. Kok bagaimana tuh ceritanya, kok salah terus? Jadi besok nyanyi masuk. Beta sempat bawa pikir sudah terdapat, sudah yakin sudah terdapat, karena saingan banyak pada waktu itu kan. Saingannya yang masuk di video di awal audisinya saja itu 214 orang yang ikut. 214 orang. Nah, saya feeling sudah itu tidak akan dapat, karena kalau berbicara secara persaingan vokal, kemudian dari segi orang pun tradisi di satu daerah, memang sama-sama di Maluku Utara,
Tapi orang punya konsumsi bukan makanan, dalamnya konsumsi lagunya ya. Mungkin dalam bentuk bahasa saja. Nah, orang konsumsi lagu ini kan kebanyakan orang itu kalaupun dangdut orang lurus-lurus begitu. Terus orang kebanyakan pop juga karena orang lebih dekat ke arah Ambon. Iya, biasa dangdut. Teman orang di Halmahera. Dangdut klasik biasa kalau yang punya teman-teman dari Maluku. Dangdut klasik biasa kalau di audisi begitu. Jadi kalau orang punya teman-teman yang klasik. Iya. Jelas bahwa akan orang skala saing karena orang pun teman-teman di Maluku Utara ini, terkhususnya teman-teman yang di daerah Halmahera itu orang lebih cenderung ke lagu-lagu kasida. Ya. Nah, jadi kalau untuk secara ini vokal pastinya orang akan lebih makan kalau mau berbicara secara ini toh. Iya. Kan dong basic kan secara ini. Dong basic dangdut kan kuat ya. Karena kasida tadi itu pengaruh di situ juga Iya. Oke. Terus jadi waktu ini pengumuman lolos gitu. Iya, waktu pengumuman lulus. Jadi ceritanya begini. Ceritanya tuh beta pas masuk terus dia bilang, "Ayo Pak, nyanyi lagu wajib." Nah, saya nyanyi lagu wajib. Saya nyanyi Jubaidah menyanyi tapi salah karena kalau untuk dia punya liriknya kata-katanya betul tapi dia punya lirik dan syair itu tetap salah karena dia punya cengkok dan lain-lain. Kalau menjelaskan secara dia punya notasi ini salah anjir. Waduh, cuman mungkin dari dia punya panitia itu dia mungkin dia nilai dari saya punya apa saya tidak tahu tapi mungkin ada potensi lain yang vokal mungkin. Iya, ada potensi lain yang bisa dikembangkan lagi kan. Dia nilai dari warna dinilai mungkin dari beta pun warna vokal atau beta punya karakter. Beta juga tidak tahu dari sisi mana orang menilai beta. Beta tidak tahu tapi dia bilang sudah Pak karena Bapak salah dengan lagu wajibnya. Bapak boleh nyanyi lagu apa saja. Yang penting kita dengar Bapak nyanyi. Katanya begitu. Kau menyanyi lagu apa? Bapak boleh nyanyi lagu apa saja. Iya, jadi lagu wajib salah, lagu pilihan juga dong tentukan juga. Saya nyanyi juga salah juga. Nah, dia bilang sudah Bapak terserah Bapak. Bapak mau nyanyi lagu apa saja yang penting kita dengar Bapak mau nyanyi. Katanya begitu. Yang penting jangan salah. Katanya begitu. Akhirnya saya nyanyi lagu yang saya tahu saja begitu. Saya tahu lagu Glenn Fredly saya nyanyi. Terus saya nyanyi Glenn Fredly pun lagu. Saya nyanyi waktu itu saya nyanyi lagu dangdut tapi lagu-lagu klasik yang gampang-gampang tuh. Lagunya siapa? Roma Irama, Rio Roma yang sekian lama. Nah, lagu-lagu begitu. Akhirnya wah bisa. Aduh, Bapak lolos lah sampai di tahap berikutnya begitu katanya. Tahap berikut di Jakarta. Sudah kita masuk ke tahap berikut Jakarta. Belum. Yang berikut masih dia punya ruangan kedua lagi. Ada lagi. Namanya video booth. Video booth. Iya. Dengan video booth itu dengan Yuri. Video booth itu sudah dari 214 orang itu kita tinggal 18 orang. Ya. Nah, kita tinggal 18 orang itu termasuk Yusuf Lida yang juara yang masuk 10 besar waktu di yang Liga Dangdut kedua itu kan yang orang Morotai itu. Iya. Nah, termasuk dengan dia juga. Kalau tidak salah pada waktu itu ada juga Gunawan yang juara 2 itu juga waktu itu kalau tidak salah. Yang 18 besar itu. Pas 18 masuk ke video booth itu. Ada kita punya teman Idam Al Jogja yang pernah ikut ikut Pantura, kemudian ada juga Muni, penyanyi kasida juga di Ternate, ada juga satu orang polisi pembini itu yang juga penyanyi lokal kasida di sini. Jadi sudah saya tidak usah. Pokoknya 18 orang itu jago semua, jago semua. Nah, beta coba berpikir sudahlah, pasrahkan. Pokoknya dapat ya sudah. Beta juga orang bilang jalan saja, perintah. Ya sudah, padahal pas tampil di video booth, beta tampil nyanyi banyak teman-teman dari rekan-rekan Brimob yang dukung. Akhirnya beta juga termotivasi.
ingin berikan yang terbaik, terus beta berupaya untuk tampil semaksimal mungkin. Nah, ya alhamdulillah beta direspon sama panitia. Iya. Nah, panitia penyelenggara dari kru Indosiar waktu itu paling respon di beta, karena mungkin pada waktu itu beta sendiri tidak menilai beta pun diri, tapi beta juga main alat musik, nyanyi sendiri. Nah, itu yang mungkin ada nilai plusnya. Mungkin juga karena saya brimob juga, saya tertawa juga. Tapi itulah kayak begitu. Penampilan agak beda dari yang lain, mungkin jadi agak unik, toh? Mengkali nggak, Pak? Soalnya pada waktu itu di daerah lain juga ada brimob juga. Iya, karena memang Lida waktu itu yang tampil dari yang non sipil mungkin waktu itu Rama duluan mungkin ya, yang pertama mungkin ya. Iya, beta yang pertama. Tapi waktu itu di Maluku juga ada, dari Ambon juga ada. Tapi yang lolos apa? Mungkin begitu, beta juga tahu karena itu sibuk di Jakarta sih. Iya. Jadi dari 18 itu dari 18 itu tinggal berapa? Dari 18 itu kemudian orang langsung bilang nanti kita kontak secara pribadi, nanti hanya 5 orang yang lolos. 5, ya. Hanya 5 orang yang akan berangkat ke Jakarta. Gitu. Akhirnya orang kontak secara japri, toh? Iya. Nama-nama yang 5 orang yang lolos untuk berangkat melanjutkan audisi the nextnya audisi di Jakarta. Sudah akhirnya 5 orang itu yang lolos, termasuk ada beta di situ. Iya. Oke, sampai di Jakarta. Akhirnya disaring lagi ya, di Jakarta disaring lagi. Iya. Sampai di Jakarta itu katong kemudian 5 orang ini. Waktu itu kan sistemnya itu kan berbeda-beda. Akhirnya dari waktu tahun 2018 sistemnya saya punya sistemnya itu beda. Nanti 2019 itu beda, 2020 beda, 2021 juga beda. Pada waktu itu orang sistemnya itu, per provinsi itu 5 orang tampil satu kali. Provinsi Maluku Utara itu tampil 5 orang satu kali tampil. Jadi 5 orang itu nanti vote SMS-nya itu dari kita punya daerah kirim. Nah, 5 orang itu siapa ya? Satu saja. Alhamdulillah pada waktu itu satu, dan itu beta dan cari juara provinsi. Akhirnya beta jadi juara di provinsi, jadi juara provinsi. Juara 1 di provinsi Maluku Utara saja dulu. Iya, dong saring per provinsi dulu waktu itu, memang betul. Dan sistemnya beda dengan yang belakang-belakang ini, ya. Oke. Jadi akhirnya terpilih mewakili provinsi Maluku Utara. Akhirnya beta terpilih jadi juara provinsi Maluku Utara. Ya, dan akhirnya masuk untuk tahap seleksi 34 besar dari seluruh provinsi di Indonesia. Begitu. Jadi masuk karantina, masuk karantina. Waktu di karantina itu di situ diajarkan teknik menyanyi juga, so itu lebih supaya lebih matang. Jadi di situ tuh dia semacam sekolah begitu. Jadi sekolah, itu macam sekolah. Sekolah vokal, iya. Jadi kekurangan bukan hanya vokal, tapi di situ hanya bukan sekolah vokal. Secara berbicara, secara melihat dari segi paradigmanya itu, kalau sekolah itu kan pendidikan di kepolisian ataupun di sekolah, tapi kita ini seperti sekolah dan pendidikan begitu. Jadi bukan hanya dari segi vokalnya saja yang dibentuk, tapi segi mental dan kepribadiannya, kemudian attitude begitu. Istilah di sana bilang attitude, etika. Begitu. Etika berbicara, ya, komunikasi dengan orang, apa diajarkan semua, Iya. Waktu itu alhamdulillah kira-kira begitu. Jadi di situ diajarkan vokal dengan apa? Siapa yang ngajar? Waktu itu turun coach itu ya sampai sekarang alhamdulillah dari Pantura, dari DA 1 2 sampai 4, Lida 1 2 3 sampai 4, alhamdulillah coach tetap itu. Adibal Sahrul, pencipta lagu Muar Kasih Bunda.
Mora kasih bunda jago Mara memang. kasih bunda. Iya. Bidadari cinta, bidadari. Ya pokoknya itu sudah yang punya Inul, yang punya Dewi Persik, yang punya Adibal itu Eri kalau Susan, nah itu. Adibal kalau saya dulu di grup apa Gaul dulu sama-sama dengan sama-sama dengan siapa? Kadibal itu dulu. Saiful Jamil Saiful Jamil deng. Iya. Iya, deng Benigno orang tuh. Benigno itu iya, dong satu angkatan dulu tuh. Bet masih ingat dulu Gaul, grup apa Gaul dulu, Gaul. Tapi Gaul, tapi dari dorang bertiga itu yang alhamdulillah yang sukses Kadibal itu. Iya. Jadi waktu pertama menyanyi di panggung itu lagu apa? Bisa lupa nih. Apa? Dulu beta pertama kali menyanyi itu lagu Rena. Yang sedikit lo bisa? Iya. Coba menyanyi sedikit dong. Terus saya kasih ingat ulang nih. Oh iya. Waktu di panggung itu sedap itu. Oh iya. Oke, action ya. Hanya satu dalam hatiku. Masih bisa menyanyi kasih. Lanjut. Cinta kasihku padamu sungguh tiada duanya di dalam dunia. Kira-kira. Asik. Waktu Farin tampil pertama itu, Farin rasa bagaimana di panggung itu? Jadi awal beta pengalaman pertama beta mau tampil itu, iya. Ya orang bilang itu kan semua apapun kegiatan ala bisa karena biasa tuh. Iya. Orang bilang gitu. Ala istilah-istilah bilang orang kata pepatah bilang kan ala bisa karena biasa. Jadi kebanyakan tuh orang bilang bahwa nanti kita bisa menilai dan orang kita dulu kan sempat mau ikut ngobrol lagi dengan apa. Iya. Itu orang. Iya. Jadi dong bilang tumpung mental itu akan terbentuk ketika orang sering dihadapkan dengan jam terbang. Gitu. Iya, pengalaman. Iya, bukan kita antara menilai dari segi materi ataupun apa, tapi guru yang paling berharga itu kan pengalaman, tuh. Jadi mungkin orang bilang eskalasi tingkatan seseorang itu dia kan berproses begitu. Jadi dari lokal dia punya jam terbang dari lokal, kemudian dia proses naik ke tingkat yang lebih strata satu lebih tinggi lagi, mungkin dari dia punya proses itulah kemudian dia terbiasa, ala bisa karena terbiasa, kemudian dia naik sampai ke tingkat situ, dia sudah bisa menempatkan dia sendiri walaupun ada sedikit grogi, tapi ketika dia langsung orang bilang apa, langsung dihadapkan dengan situasi yang sebenarnya, dia bisa kontrol, dia punya emosi itu dia bisa kontrol. Begitu, emosi. Orang bilang ibarat semua itu kan dia ada di ketenangan itu emosi gitu. Jadi Farin pun tampilan pertama itu iya. Jadi Farin penampilan pertama itu memang dapat stand applause dari Yuri. Iya, 6 standing ovation. Standing ovation semua. Iya. Iya. Gitu. Bahkan waktu itu belum waktu standing pun standing ke muka. Iya. Itu memang bikin jadi semangat Iya. Jadi apa terus dukungan Pemda dan masyarakat juga maksimal waktu itu. Farin juga rasa seperti itu? Dengan teman-teman Brimob juga rasa seperti itu? Oh iya, alhamdulillah pada waktu itu tuh dukungan dan support itu kita dapat dari bermacam-macam ini kalangan, dari mulai kita punya Pemda Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah dari provinsi, kemudian dari rekan-rekan satuan juga, terkhususnya Brimob, satuan. Itu sangat, orang bilang sangat mengapresiasi beta punya kegiatan itu, sangat mengapresiasi, sangat mendukung sekali, paling mendukung sekali. Bahkan bukan hanya rekan-rekan di daerah, Brimob di daerah atau polisi-polisi Polda, tapi rekan-rekan dari Mabes Polri, kemudian dari Korps Brimob sendiri sangat mengapresiasi dengan dukungan berupa
SMS, kemudian personilnya semua dikirim ke beta punya tempat pelaksanaan kegiatan itu. Kalau Kira-kira dukungan dari orang tua dan keluarga istri bagaimana? waduh, kalau dukungan dari orang tua, keluarga, adik kakak, istri, anak-anak itu otomatis itu yang paling pertama lah. Jadi itu beda tara ungkapkan secara kata-kata pun, tapi di dalam hati tetap simpan orang. Kira-kira begitu. Waktu itu mama bilang apa? Farin mama sampaikan apa waktu Farin sampai lulus di Jakarta itu? Yang pastinya kalau beta pun mama sendiri itu hampir beliau mai tua sih menyangka kalau beta bisa sampai ke situ sih. Belum pernah menyangka kalau beta bisa mencapai sampai setingkat itu sih. Kira-kira begitu sih. Iya. Terus kalau istri bagaimana istri? Ini kan efek dari masuk LIDA ini kan pasti terkenal ini. Iya. Pastinya kalau jadi ada masalah-masalah. Hal-hal privasi ke dalam ya. Iya, ada privasi ke dalam ya. Iya, ada tapi tidak apa-apa lah berbicara privasi, tapi privasi yang masih sewajar-wajarnya itu ada sih, dalam artian bahwa cemburuan. Iya, cemburu itu pasti namanya orang bilang dong sayang kata orang ini pasti biar bagaimana juga dong cemburu, dong takut sesuatu yang dong miliki ataupun orang sebagai orang pasangan ini orang rebut ataupun bagaimana, itu manusiawi secara manusiawi. Apalagi tapi perempuan. Tapi dalam konteks yang wajar saja kan, yang berlebihan tuh kan dia. Dalam hal konteks yang dan sangat, maksudnya waktu itu beta juga kan masih muda. Waktu itu kan beta masih 22 menuju 23 tuh. Jadi ketika beta masuk di situ pada awal-awalnya itu orang kira beta tuh bujang, belum kawin. Padahal anak semua 2. Jadi memang wajar kalau dia cemburu memang apa. Tapi alhamdulillah dia bisa menyesuaikan kok. Ini pertama dia siapa saya pasti. Alhamdulillah dia bisa menyesuaikan dari, maksudnya dari penjelasan tuh punya komandan juga doktrin dia, maksudnya itu kan cuma di dalam dunia entertain itu kan itu cuma gimmick saja. Jangan kata orang jadikan itu pasti kakak laki-laki paham. Iya, oke. Jadi dari LIDA itu akhirnya kemarin sampai di berapa besar kemarin? Beta kemarin sampai ke 11 besar. Pada waktu itu beta sudah dikontrak di Indosiar juga. 11 besar dikontrak. Berapa lama kontrak itu? Kurang 86 soalnya waktu itu dia punya kontrak itu beta baca sampai habis tabal begini. Tapi masih berlaku sampai sekarang? Alhamdulillah pada waktu itu beta tidak sempat tanda tangan. Oh, jadi sing jalan Iya, karena berbicara kontrak berarti orang ibarat sekarang pekerjaannya beta ini sekarang ini kan di institusi. Jadi beta ibarat orang sudah mengabdi kepada institusi. Jadi ketika orang melakukan segala sesuatu di luar daripada kegiatan institusi, pastinya ada hal-hal yang ada konsekuensinya. Ada konsekuensi. Mengenai izin. Mengenai izin. Karena takutnya jangan sampai tugas kemudian dia bertepatan dengan panggilan kontrak, kemudian sementara tugas kedua-dua dia bertabrakan, akhirnya ribet tuh. Begitu kira-kira. Oke. Jadi dengan LIDA itu akhirnya Farin pulang ke Maluku Utara, ke Sula, berkarir seperti biasa. Iya. Terus di karir musik tetap jalan. Karir di musik tetap jalan. Tetap jalan. Mohon maaf sahabat moderator Suha atas tidak kenyamanan ini, karena mungkin gangguan teknis dan hal lain yang orang tidak inginkan. Diskusi dengan Farin LIDA malam ini agak terganggu dan mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih, selamat malam, syukur.
Moderator Sua.